Yang mau tambah ini. Kemarin kita sampai di mana? Pembahasan sampai di Ya, ada 2-3 paragraf yang belum dibaca kan kemarin itu? Kan? Coba dibaca lagi itu, Safir. Bagian itu coba dibaca lagi. Rahasia hakikat manusia. Bagian terakhir, paragraf terakhir. Kan ada di situ yang belum sempat terbaca kan? Coba baca itu. Berdasarkan paparan yang telah kami ajukan sebelumnya, jelaslah bahwa hubungan antara filsafat dan dimensi spiritual dan kemanusiaan lebih dekat dibandingkan hubungan sains dan pengetahuan sosial lainnya dengan dimensi spiritual dan kemanusiaan. Iya. Jadi apa? Jadi kan manusia ada dimensi batinianya, ada dimensi jasmanianya, spiritual di situ ini maknawinya, dimensi maknawinya, dimensi non materinya. Ke? Spiritualnya gimana? Sudah terisi? sudah. Jadi manusia memiliki dimensi spiritual. Ini spiritualnya non materi, kan? Jasmania. Di sini ada beragam ilmu yang kita bisa kelompokkan menjadi dua saja, sains dan filsafat. Ini ilmu rasional. Di sini ilmu empirikal. Dua ilmu ini sumbangsinya terhadap kemanusiaan itu mana yang lebih besar? Makanya sebelumnya dikaji di mana kemanusiaan manusia itu. Ternyata apa? Kemanusiaan manusia dilihat dari aktualisasi dilihat dari akalnya. Dan ada satu ilmu yang berupaya untuk mengoptimalkan kinerja akal ini, berusaha untuk menyempurnakan dimensi kemanusiaan manusia, yaitu ilmu rasional, ilmu empirikal, yaitu filsafat. Apa yang disitu dikatakan bahwa filsafat itu lebih dekat dari dimensi kemanusiaan manusia, dimensi spiritual manusia, timbang ilmu empirikal. Ilmu empirikal dia bisa menyembuhkan manusia, tapi dimensi fisik manusia. Jadi dengan ilmu empirikal kita bisa menyembuhkan dimensi fisik kita. Tapi dengan ilmu rasional kayak filsafat kita bisa menyembuhkan dimensi spiritual kita, dimensi jiwa kita dari kejahilan. Itu yang dia maksud di paragraf itu. Terus baca lagi. Hubungan filsafat dengan spiritualitas dan kemanusiaan dikarenakan persoalan pertama kali yang dibahas adalah tauhid, yaitu apakah ada awal dari segala sesuatu. Ya. Jadi manusia kemarin kita bahas dari dimensi spiritual adalah pengetahuan, kan? Manusia dimensi spiritual yaitu apa? Pengetahuan. Pengetahuan itu apa? Pandangan dunia, dan teologi. Inilah manusia dilihat dari sini, bukan dari sisi jasmaninya, apa gendernya, apa fisiknya, apa segala macam, bagaimana bentuk tubuhnya, bukan. Tapi dilihat dari nah, itulah hakikat manusia di situ. Pengetahuannya bagaimana, pandangan dunianya bagaimana, ideologinya seperti apa. Itulah manusia. Jadi kalau kita mau membagi manusia, mengklasifikasikan manusia menjadi dua, ada dua modelnya. Kita mengklasifikasikannya dari sisi jasmanianya. Di situ ada banyak kan diklasifikasi.
Ada laki-laki, ada perempuan. Itu klasifikasi jasmania, klasifikasi aksidental. Tuh? Tuh? Ya enggak? Ada kribo, ada rambut lurus. Itu klasifikasi manusia. Ada hidung mancung, ada hidung. Itu klasifikasi manusia, tapi dari dimensi jasmania, dimensi fisiknya, dimensi aksidentalnya. Bukan dimensi kemanusiaan manusia, bukan dimensi esensial manusia. Ada tua, ada muda. Ada kemarin, ada sekarang, ada di sana, ada di sini. Itu semua diklasifikasi jasmania. Ya enggak? Ya enggak? Tuh, ada Maluku, ada bukan Maluku. Itu semua klasifikasi aksidental manusia yang tidak berhubungan secara langsung dengan esensi manusia. Nah, ada klasifikasi dari manusia yang mengklasifikasikan manusia secara esensial. Dari sisi kemanusiaannya kita membagi manusia, itu kita menemukan manusia ada dua. Itu apa? Yang memiliki pandangan dunia dan ideologi rasional dengan yang tidak. Itu kalau secara esensial. Itu secara esensial. Itu klasifikasi manusia secara esensial. Sama misalnya kopi. Kadang kita mengklasifikasi kopi secara aksidental. Kadang juga kita klasifikasi kopi secara esensial. Jadi kualitas kopi yang berbeda, bukan aksiden-aksidennya. Kopi diklasifikasi menjadi kopi susu dan kopi hitam. Klasifikasi. Kopi diklasifikasi menjadi apa aja? Klasifikasi aksidental. Yang esensial itu apa? Yang membedakan kualitas kopi dari sisi kopi. Karena kopinya memang yang berbeda. Oke? Kayak misalnya mangga juga begitu, mangga kan mangga. Kita klasifikasi mangga dari sisi apa? Ukurannya. Terbagi menjadi macam-macam. Kadang juga dari sisi jenisnya memang. Hah? Ya enggak? Itu maksudnya. Jadi kalau kita mau mengklasifikasi manusia secara esensial, aksidental, dan perbedaan hakiki, perbedaan yang bersifat fundamental, itu adalah mengklasifikasikannya dari sisi pandangan dunia dan ideologinya. Nah, jika itu kemanusiaan manusia, maka apa? Maka klasifikasi aksidental manusia ini, warna kulit, usia, gender, apa segala macam, itu menjadi tidak berarti. Jadi bisa dijadikan sebagai apa? Sebagai neraca kemuliaan manusia. Neraca kemuliaan manusia. Paham enggak? Hah? Ya bisa dijadikan sebagai apa? Nah, kira-kira mana yang lebih bermanfaat? Ilmu yang berkaitan dengan aksiden manusia, jasmania manusia, atau ilmu yang berkaitan dengan spiritual, esensi, substansi manusia? Apa sumbangsi manusia pada kemanusiaan? Apa sumbangsi ilmu sains pada? Paham alurnya bagaimana? Sudah paham kan? Apa sumbangsinya? Filsafat tuh. Memberikan apa? Mengarahkan manusia pada apa? Pada esensinya, penemuan pandangan dunia dan ideologi yang itu yang dipersembahkan oleh filsafat pada kemanusiaan. Jadi sensi Ustaz mengenai aksidental. Iya, tentang bagaimana cara supaya muka terlihat glowing. Tentang bagaimana caranya supaya kita bisa menyajikan sebuah kopi yang nikmat. Bagaimana caranya buat gelas yang lebih menarik. Hah? Semua esensi.
Bagaimana cara menciptakan HP, teknologi dan semacam semua sains. Nah, karena apa? Karena apa? Karena filsafat merupakan berkaitan dengan dimensi kemanusiaan manusia, esensi manusia. Sini kan? Dimensi esensi manusia. Sementara sains berkaitan dengan dimensi jasmani manusia, silental manusia, dan manusia dilihat dari sisi esensinya, spiritualnya. Berarti apa? Berarti maka jasmania harus berkhidmat pada jiwa, pada dimensi spiritual. Berarti gerak apa? Gerak jasmania, gerak ragawi harus dimaksudkan untuk meraih kesempurnaan spiritual. Dia sebagai apa? Sebagai alat, bukan sebaliknya. Bukan sebaliknya. Bukan sebaliknya. Bukan jiwa yang ikut kehendak raga, raga yang harus ikut kehendak jiwa. Saat itu maka walaupun misalnya raga harus berlelah-lelah, dia akan lakukan demi melayani jiwa. Makanya dua klasifikasi manusia itu, dari sisi jiwanya. Dari sisi jiwanya menurut siapa? Menurut Mutahari. Ada jiwa yang agung, ada jiwa yang kerdil. Jiwa yang agung yang bagaimana? Yang menjadikan raga sebagai pelayannya. Sementara jiwa yang kerdil sebaliknya, yang menjadikan jiwa sebagai pelayan bagi raga. Pokoknya asal raga nyaman. Walaupun apa? Walaupun jiwa terkapar dalam kebodohan. Yaitu jiwa-jiwa yang memilih untuk bodoh demi apa? Demi hidup yang nyaman. Demi secangkir kopi. Itu jiwa yang tapi jiwa yang agung bagaimana? Itu yang diperlihatkan oleh para pahlawan. Mereka rela membuat jiwanya terpanah, berdarah, lelah demi kesempurnaan. Tapi tidak bisa sekarang. Kenapa? Karena begitu jiwa teman-teman lelah, tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Terbengkalai semua aturan. Makanya berusaha aja kan. Jangan lelah, jangan sampai lelah. Begitu. Nah, berarti apa? Jika raga harus melayani jiwa, berarti apa? Pun juga dengan sains. Mesti diarahkan dan ikut arahan filsafat. Berarti sainsnya nanti bagaimana coraknya? Sainsnya harus memanusiakan manusia. Dimaksudkan untuk apa? Dimaksudkan untuk mengembangkan, membantu pencerahan. Bukan untuk menjajah kemanusiaan, bukan untuk menjara kemanusiaan. Makanya sering saya katakan bahwa teman-teman harus kuasai dan menjadi ahli di kampus. Penguasaan jurusannya masing-masing, kuasai, jadi ahli di situ. Jadi ahli di situ. Tapi apa? Tapi juga harus memiliki basis filsafat yang jelas. Jadi apa? Pandangan dunia dan ideologi. Agar apa? Agar spesialisasi yang kita pakai itu menemukan arah transenden. Dijadikan sebagai apa? Sebagai alat kemanusiaan manusia, alat humanisasi. Pengacara yang filosof, dokter yang filosof, polisi yang filosof, petani yang filosof. Itu baru
Paham, paham? Saya kemana-mana 12 menit ini. Tapi apa? Yang saya jelaskan ini semuanya membantu kita memahami teks itu. Teks itu yang mau dijelaskan teks itu, apalagi? Ya enggak, ya enggak? Oke, baca lagi. Setelah itu ada bahasan tentang kenabian dan filsafat akhlak yang erat kaitannya dengan hari akhir. Itu semua berkaitan dengan pandangan dunia dan biologi. Semua berkaitan dengan pandangan dunia dan biologi. Dari mana, mau kemana, di mana, jalan mana yang harus disusuri, dan siapa penunjuk jalannya. Kita sudah tahu, oh kita harus menyusuri jalan yang ini. Ya, penunjuk jalannya siapa? Itu semua ada di wilayah apa? Pandangan dunia dan biologi. Akal memberikan semua itu, menjelaskan semua itu. Ini loh tujuannya. Kamu dari sini mau ke sana, sedang di sini, ini jalannya, ikuti orang ini. Itu filsafat, filsafat. Makanya filsafat tidak hanya mengenalkan apa yang ada, apa yang tiada pada ranah teoritis, tapi juga menunjukkan kemana arah yang harus dituju, siapa yang harus diikuti, dan jalan mana yang mesti dilalui dalam ranah praktis. Maka ada dua filsafat kan? Filsafat teoritis dan filsafat praktis. Satu memperkenalkan apa yang ada, apa yang tiada, apa yang bernilai, apa yang tidak, apa yang substansi, apa yang aksiden, apa yang penting, apa yang lebih penting. Yang kedua menunjukkan apa yang harus dilakukan, kemana. Itu. Lanjut. Filsafatlah yang mengenalkan kita kepada Tuhan Sebagai awal, sebagai asal. Terus filsafat dan ilmu akhlak kemudian menunjukkan perlunya manusia membersihkan hatinya dari kotoran-kotoran jiwa dan menunjukkan metode mendapatkan kebahagiaan yang abadi dan puncak kesempurnaan. itu dalam ranah praktis. Ini loh jalannya. Ini loh tutorialnya. Mendaki tangga eksistensi menuju kesempurnaan nirbatas. Filsafat mengatakan itu. Filsafat mengatakan raga mesti apa? Melayani jiwa. Filsafat yang mengatakan. Lanjut. Hal-hal inilah yang membuat hidup manusia menjadi tenang dan optimis. Itulah itu yang disebut dengan tenang eksistensial, bukan tenang emosional. Kalau tenang emosional, yang penting hidup nyaman, ada AC, banyak duit, apa segala tenang. Tenang saja. Walaupun apa? Walaupun bodoh, tidak memiliki pandangan dunia dan ideologi rasional. Orang bisa menemukan sebuah ketenangan emosional tanpa harus meyakini pandangan dunia dan ideologi filosofis. Walaupun pandangan dunia yang materialistik, tapi mereka bisa menemukan apa? Menemukan ketenangan. Ketenangan mana yang dimaksud? Tentu ketenangan yang bersifat psikologis, bukan ketenangan eksistensial jiwa. Dan jiwa tidak pernah tenang, selalu menderita dan gelisah jika apa? Jika dibiarkan tanpa asupan pengetahuan yang objektif dan rasional. Jiwa tidak pernah tenang dan selalu merana jika dibiarkan tanpa asupan penghambaan. Walaupun tidak disadari, disadari deritanya itu. Kayak gitu. Ke pantai misalnya kan, ke pantai sambil minum kopi, dipoto lah. Hidup itu sederhana, bahagia. Bahagia yang mana? Itu bahagia psikologis. Bahagia filosofis itu hanya ditemukan dengan dua,
pengetahuan dan penghamba, pandangan dunia dan ideologi rasional. Nah, di ideologi rasional di situ ada perintah untuk menghamba dan menjelaskan siapa yang harus dijadikan sebagai Tuhannya. Tuhannya siapa? Kita harus menghamba pada siapa yang layak dipertuhan di antara banyak hal-hal yang orang lain jadikan sebagai Tuhan. Itu filsafat yang menunjukkan ini loh yang layak dipertuhan. Makanya ideologi filsafat melarang untuk menghamba pada sesama hamba dan melarang menjadikan Tuhan sebagai hamba atau menjadi Tuhan bagi sesama. Itu semua ideologi filsafat yang lahir dari pandangan dunia filosofis tentang apa? Tentang siapa kita dan siapa Tuhan, bagaimana alam ini. Oke? Gitu. Jadi ada derita. Gilang tahu ini. Ada derita apa Gilang di buku harmonisasi? Ada derita. Aha, itu. Terbayang Gilang, terbayang lagi kan? Oh iya, bisa baca. Oh iya, bisa baca. Begitu Gilang. Dari mana ternyata dasar-dasarnya? Lanjut. Lanjut. Hah? Mau bertanya? Ya apa? Kan di sini dijelaskan tentang sahabat menjelaskan tentang mau kemana kita, jalan mana yang kita ingin tempuh, dan siapa yang akan mengarahkan kita. Jadi pertanyaan-pertanyaan seperti itu bisa didapatkan dalam sahabat Ustaz. Nah, sedangkan tadi juga menjelaskan tentang kebahagiaan psikologis. Kebahagiaan psikologis di sini yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat materi. Artinya ragalah yang merasa bahagia ketika kita difasilitasi dengan kemewahan apa segala Bukan macam. raga yang bahagia, tetapi kenyamanan raga yang membuat jiwa yang merasakan bahagia. Tapi kadang jiwa merasakan bahagia yang level tinggi karena berkaitan dengan non materi, pemenuhan non materi, kesempurnaan non material maknawi. Dan kadang jiwa merasakan kebahagiaan yang disebut dengan kebahagiaan psikologis karena perantaraan hal yang bersifat materi, banyak duit, hiburan dan liburan. Jadi secara tidak langsung Ustaz, untuk membahagiakan jiwa itu harus mengorbankan fisik, mengorbankan jasmani. Tidak mesti. Artinya kan begini Ustaz, bahwa misalkan ada suatu tujuan dan diinginkan jiwa, misalkan itu harus ada kalanya, ada saatnya, ada masanya di mana harus dikorbankan ketika saling berbenturan. Yang mana yang harus diutamakan? Itu ada yang dikorbankan. Yang umumnya itu adalah mana yang menjadi tujuan, mana yang menjadi alat. Mana yang jadi tujuan, mana yang alat. Mana primer pada diri manusia, mana sekunder. Jangan dibulak-balik, mana tujuan, mana alat. Jika tujuannya adalah jiwa dan itu merupakan dimensi esensi manusia, berarti ada sarana. Begitu juga nanti kan, ada alam materi, ada alam non materi. Mana tujuan, mana alat. Mana tujuan, mana persinggahan. Maka alam materi semuanya ini mesti dijadikan sebagai sarana untuk menuju non materi. Sarana pengetahuan dan sarana penghambaan. Kan begitu diciptakan bumi untuk tempat menghamba. Tidak apa-apa habis uangnya untuk membelikan Faisal gorengan
dan itu membuat dia mudah mencerap pengetahuan, tidak masalah. Wih, lagi sibuk baca buku, datang hilang, keringat. Ayat itu pengkhidmatan. Itu disebut dengan pengkhidmatan. Makanya harus teratur dengan tadi. Tuh, kalian pungut. Apa ini? Hah? Tuh pintar ya. Sampo, kulit sampo. Dengan apa? Dengan pandangan dunia, ideologi tauhid, penghambaan, pengkhidmatan ini. Jangan sampai kepleset, misalnya gilang dalam kan dia pungut. Gilang sikap, jangan sampai supaya semua tetap pengkhidmatan. Pada siapa? Bukan pada kapitalis. Apa itu? Lagi mau belajar ini jadi filosofi. Penghambaan, pengkhidmatan itu. Gilang lagi baca buku dari suntuk untuk datang bawakan kopi, semangat gilang. Pengkhidmatan. Beda kalau antum bawakan kopi, buatkan kopi kepada para koruptor. Beda nilainya kan? Beda kan? Beda lah. Antum kupaskan mangga kepada siapa? Kepada perampok. Dengan kupaskan mangga kepada akil. Sama enggak? Beda. Walaupun sama-sama memberikan sesuatu pada orang lain, tapi lihat apa yang diberikan dan kepada siapa Paham? Itu asupan jiwa di situ. Maka jangan malas, karena ini asupan jiwa kita ini begini. Kita tidak kesana kemari apa sibuk panas-panasan, bukan itu. Bersihkan. Wih, makan lagi jiwa. Lanjut baca. Jawaban atas beberapa persoalan. Ya. Itu selesai kan? Ini semua kita sudah di mana ini? Jawaban dari Kita masih ada di gambaran umum filsafat. Kita belum masuk membahas tema-tema filsafat. Kita masih di luar ini. Tema filsafat masih misteri, kan? Oke, coba kita lihat apa yang disampaikan. Berkenaan dengan pembahasan penting peranan filsafat, boleh jadi ada beberapa persoalan yang ada dalam benak mereka. Di dalam kesempatan ini kami akan menguraikan beberapa persoalan tersebut. Ini semacam kritik kan? Enggak. Lanjut. Nomor 1. Usaha dalam menyelesaikan persoalan pandangan dunia dan filsafat akan bermanfaat jika hasil dari usaha tersebut memberikan harapan kepada kita. Namun, kedalaman dan keluasan objek pembahasan justru sering membuat kita menjadi cemas akan ketidakberhasilan dalam memecahkan persoalan tersebut. Oleh karena itu, tidakkah sisa umur ini lebih baik kita persembahkan pada hal-hal yang bisa memberikan harapan yang lebih besar? Jawaban. So, paham itu pertanyaannya. Paham itu kritikan. Apa kritikan mereka terhadap filsafat? Apa kritikannya? Justru kita menjadi cemas untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Karena objek pembahasan justru sering membuat kita menjadi cemas akan ketidakberhasilan dalam memecahkan persoalan tersebut. Artinya bahwa artinya bahwa kan dari sebelumnya tadi kan bagaimana filsafat adalah suatu metode untuk bagaimana memecahkan suatu masalah, dan masalah ini akan suatu bernilainya dengan bagaimana untuk mengenal hakikat manusia. Terus kritikannya di mana? Kritikannya itu bahwa filsafat tidak pernah menyelesaikan suatu masalah. Kalau saya Ustaz, kritikan dari sini Ustaz itu mereka menganggap bahwa ketika kita memproses kembali mengenai tentang pandangan dunia dan ideologi kita, itu akan menghabiskan waktu-waktu kita untuk bagaimana memecahkan sebuah ideologi dan pandangan dunia yang ingin kita proses kembali Ustaz. Karena dia bilang karena sisa umur kita ini lebih baik kita
berbuat sesuatu hal yang memang punya nilai kebaikan ada daripada memproses kembali hal-hal yang nantinya membuang-buang waktu untuk bagaimana kita memecahkan pandangan dunia dan itu kembali, Ustaz. Ada lagi? Kan dari kan ada memang sinkronisasi antara sanggahan bahwa itu bagaimana pandangan ideologi dan pandangan dunia dan ideologi itu kita harus justru melihat ke belakang bagaimana metode filsafat ini itu tidak berhasilan dalam memecahkan persoalan tersebut. Ada ketidakberhasilan untuk memecahkan suatu masalah, tapi di sisi lain daripada filsafat itu adalah bagaimana kita melihat penyelesaian suatu masalah. Ya, apa kritikannya? Kritikannya apa? Bahwa filsafat tidak pernah bahwa membuat kita menjadi cemas dan tidak berhasilan dalam memecahkan persoalan tersebut. Pikirannya karena memang Oke, seperti Kalau menurut saya sih di teks tersebut itu menjelaskan bagaimana kritikannya kepada filsafat, bagaimana filsafat ini hanya membuat kita menjadi cemas, bagaimana akhir dan sebagainya. Dan hal ini hanya membuat kritikannya di situ hanya bersifat untuk kayak membuang-buang waktu ini filsafat untuk memecahkan masalah tersebut. Begitu, Ustaz. Padahal ini kita bisa membuat hal-hal yang lebih besar seperti itu. Misalnya kayak berikan kebermanfaatan secara ragawi misalnya. ya, hasil Kalau saya Ustaz, kritikan ini bersifat dia memandang bahwa filsafat ini begitu dalam, begitu dalam tadi, memandang bahwa pembahasan dari filsafat itu begitu dalam sehingga kadang membuat kita ini pembacanya ini menjadi cemas dalam mempelajari filsafat. Sehingga kadang ya dia mungkin karena mungkin sudah frustasi dalam mempelajari filsafat, dia lari kayak Maman. Itu frustasi udah bahasa Arab. Terus. frustasi dalam mempelajari filsafat sehingga dia mengatakan bahwa filsafat ini justru membuat kita menjadi menguras waktu. Karena kadang-kadang justru kita tidak menemukan solusi, tapi justru kadang-kadang kita menjadi cemas dalam mempelajari filsafat. Sabit. Yang dalam teks ini menjelaskan tentang masalah pandang dunia dengan filsafat. Karena kita mengkaji soal esensi tentang sesuatu dengan menggunakan pandang dunia atau filsafat, tapi kita malah terjebak dalam lingkaran itu. Dalam mengkaji esensi tentang hakikat manusia atau hakikat tentang alam dengan pandangan dunia. Nah, itu kan bisa menguras waktu kita dengan mengkaji hal-hal yang seperti itu. Padahal ada hal-hal yang lebih besar yang bisa kita raih seperti kenyamanan raga. Lebih besar itu. Mana di situ coba yang lebih besar? Coba baca ulang teksnya. Tidak ada kesempatan pada hal-hal yang bisa memberikan harapan yang lebih besar. Coba baca. Usaha dalam menyelesaikan persoalan pandangan dunia dan filsafat akan bermanfaat jika hasil dari usaha tersebut memberikan harapan kepada kita. Namun, kedalaman dan keluasan objek pembahasan justru sering membuat kita menjadi cemas akan ketidakberhasilan dalam memecahkan persoalan tersebut. Oleh karena itu, apakah sisa umur ini lebih baik kita persembahkan pada hal-hal yang bersifat yang bisa memberikan harapan yang lebih besar. Kritikannya pada apa? Kritikannya pada ketidakpastian, pada kerumitan, pada kesulitan. Untuk apa? Untuk menyelesaikan masalah-masalah filsafat. Untuk membahas secara tuntas objek-objek kajian filsafat. Ya, pandangan dunia dan ideologi yang rasional akan diberikan oleh filsafat. Dengan cara apa? Dengan cara mengkaji objek-objek filsafat secara rasional. Apa itu? Ada banyak objeknya filsafat. Realitas seluruhnya. Termasuk realitas yang tak terbatas, yaitu Tuhan. Dan itu akan sangat menyita waktu
dan pikiran untuk apa? Untuk memahaminya, untuk mengetahuinya. Sementara apa? Sementara usia begitu singkat. Kritikannya apa? Kritikannya, daripada kita menghabiskan waktu mengkaji sesuatu yang agak rumit untuk diketahui karena keluasan objek bahasanya, mengapa tidak kita gunakan waktu itu untuk melakukan hal-hal yang lain atau mengetahui hal-hal yang mudah untuk diketahui? Kenapa saya harus bingung mengkaji tentang filsafat, mengkaji tentang hari akhir, hari ketuhanan segala macam yang sulit untuk diketahui itu? Kenapa tidak saya fokus saya untuk mengkaji bagaimana cara buat kopi yang enak? Untuk apa sibuk belajar nahwu soroh yang rumit untuk dipahami? Sementara usia itu singkat. Kenapa tidak saya belajar saja bagaimana cara tanam padi yang bagus? Itu kritikannya. Itu kritikannya. Kritikannya bersandar pada keluasan dan kerumitan objek kajian filsafat untuk menemukan pandangan dunia dan ideologi rasional. Karena pandangan dunia dan ideologi rasional nanti diperoleh ketika apa? Ketika kita memecahkan dan mengkaji objek kajian filsafat yang luas itu. Apa objeknya? Nanti kita akan bahas lagi apa objek. Dan rumit untuk diketahui. Kenapa? Karena tidak berkaitan dengan perkara-perkara materi. Objeknya bukan mencari hal-hal yang bersifat material yang mudah diketahui itu. Apa kandungannya, misalnya kopi ini bisa diperoleh dengan eksperimen. Tapi apa tujuan wujud, falsafah wujud dari kopi tidak bisa lagi dengan eksperimen, harus dipikirkan dan itu rumit. Dan itu rumit. Apa hakikat diri? Bagaimana itu jiwa? Tidak bisa lagi dibedah dengan pisau bedah. Tapi bagaimana caranya jantung kita bekerja ini? Hal-hal apa saja yang mendatangkan manfaat dan menghambat kinerjanya itu bisa diketahui dengan medis. Nah, mengapa kita tidak sibukkan diri pada hal itu saja yang mudah diketahui? Jadi harus melacak hakikat jiwa yang non materi dan kita tidak bisa membawanya ke laboratorium untuk dibedah. Paham kritikannya? Itu kritikannya. Apa jawabannya? Coba kita lihat. Jawaban pertama, harapan dalam menyelesaikan persoalan ini tidak jauh beda dengan harapan pada solusi-solusi yang dihasilkan oleh berbagai bidang ilmu pengetahuan lainnya. Kedua, nilai probabilitas. Itu yang pertama. Yang pertama apa jawabannya? Harapan dalam Tentang harapan untuk mengetahui objek itu tidak beda dengan apa? Dengan ilmu-ilmu lainnya. Kita juga tidak memudahkan untuk mengetahui sesuatu yang bersifat saintis. Itu rumit, butuh penguasaan, butuh pakar, sehingga tidak semuanya bisa menjadi saintis, menjadi ahli teknologi. Itu juga rumit. Itu pun juga belum tentu benar hasilnya. Makanya kadang terjadi kritikan-kritikan terhadap teori sebelumnya. Ya enggak? Jadi para saintis juga saling mengkritik teori sebelumnya. Sebelumnya mengatakan A, sekarang saintis baru mengatakan B. Artinya apa? Terjadi kesalahan. Itu terjadi kesalahan. Ya rumit juga. Jadi harapan untuk mendapatkan pengetahuan yang objektif, komprehensif tentang apa yang dikaji, baik objek kajian ilmu eksperimental maupun ilmu filosofis, semuanya sama, memiliki kerumitan dan butuh keseriusan. Kita tidak akan pernah jadi pakar kopi kalau kita tidak serius mengkaji itu. Itu pun juga tidak simsalabim, tiba-tiba paham, bisa jadi salah. Makanya ada berbagai macam percobaan yang berulang-ulang, kan? Try and error. Uji coba yang berulang-ulang.
Itu rumit. Tidak semua bisa jadi saintis dan tidak semua bisa jadi filosof. Tapi tidak semua wajib menjadi saintis. Tapi semuanya wajib menjadi manusia. Artinya apa? Semuanya wajib berfilsafat dan menemukan pandangan dunia dan ideologi rasional. Jika apa? Jika masih ingin dicatat namanya di daftar manusia. Di daftar. Jika masih ingin tercatat namanya di kampus universitas kemanusiaan. Kecuali kalau sudah mau di DO ya nggak apa-apa. Bukan akal, selesai. Jadi apa? Jadi harapan untuk mendapatkan sebuah jawaban dari apa yang dikaji, semua ilmu itu sama, rumit. Kan? Itu yang pertama. Itu jawaban apa nih? Jawaban dekonstruktif. Kita kembalikan. Begini juga. Nah, sekarang jawaban konstruktifnya. Jawaban konstruktifnya. Tadi itu dekonstruksi. Kita meruntuhkan kritikannya dengan berpijak pada dasar kritikannya. Kritikannya berpijak pada kerumitan yang memupuskan harapan, maka itu juga yang kita kembalikan kepadanya. Untuk menjadi seorang saintis itu rumit dan bisa jadi apa? Memupuskan harapan. Itu jawaban apa? Dekonstruktif. Sekarang jawaban konstruktifnya. Kita tidak berpijak pada teorinya, pada kritikannya, kita memberikan solusi. Ini loh, kita jawab, kita melakukan pembelaan diri. Lanjut. Kedua, nilai probabilitas tidak hanya diukur dari faktor besarnya probabilitas, tapi juga diukur dari faktor apa yang diprobabilitaskan. Gabungan kedua faktor itulah yang menentukan nilai suatu probabilitas. Jika kita memperhatikan apa yang diprobabilitaskan lewat penelitian filsafat adalah kebahagiaan yang tak terhingga dalam kehidupan abadi, maka walaupun probabilitasnya sangat kecil, tapi pada hitungan akhir nilai probabilitasnya tetap saja besar jika dibandingkan dengan nilai keberhasilan yang ada pada bidang-bidang ilmu lainnya. Itu. Ya ini apa? Apa jawabannya? Apa yang dia mau sampaikan? Apa yang mau disampaikan? Apa yang mau disampaikan di situ? Dia ingin menyampaikan bahwa nilai dalam mengkaji sesuatu bukan hanya dilihat dari mungkin tidaknya mengetahui sesuatu itu. Bukan hanya dilihat dari situ. Atau bukan hanya dilihat dari sisi rumit tidaknya mengetahui sesuatu itu. Tapi juga dilihat dari apa? Apa yang ingin diketahui. Walaupun rumit, tapi jika yang diperoleh dari kerumitan itu adalah hal yang substansial, maka apa? Maka nilai pengkajiannya tetap tinggi. Nilai pencariannya tetap tinggi. Ada mungkin orang yang tidak lagi mencari sesuatu yang bernilai, emas misalnya. Kenapa? Karena dijelaskan kepada mereka betapa rumitnya jalan, metode, dan sarana-sarana untuk mendapatkan itu. Akhirnya apa? Akhirnya dia lebih milih mencari perak, karena jalannya mudah untuk ditemukan. Sehingga dia mencukupkan diri untuk apa? Untuk menikmati sesuatu yang sederhana dan melepaskan sesuatu yang bernilai. Karena apa? Karena memiliki mental kerupuk, mental pecundang yang tidak mau menerima resiko.
segala macam kerumitan itu demi sesuatu yang bernilai. Itu yang itu jawabannya. Itu jawabannya. Ya, mengkaji filsafat memang rumit, butuh macam keseriusan dan sebagainya untuk menemukan pandangan dunia. Tapi apa yang ditawarkan dari situ? Apa yang ditawarkan dari situ? Kalau misalnya saya katakan kepada Gilang, di sana ada wanita yang sangat cantik menunggumu di sana. Awalnya mungkin kita langsung semangat, oke, saya ingin ke sana. Tapi begitu saya jelaskan lagi, untuk menuju ke sana, Gilang harus menyeberangi lautan api, mendaki 7 gunung, melewati badai halilintar. Maka apa? Sudahlah, gak usahlah, cukuplah saya dengan ini saja. Jadi bukan hanya dilihat rumit tidaknya perjalanan, tapi dilihat dari tujuannya di sana, apa yang ditawarkannya, ya apa. Katanya apa? Kerana cinta lautan berapi. Ternyata apa? Sudah rumit. Loh, mana? Jadi pergerakan, perjalanan, pengkajian tidak hanya diukur dari susah tidaknya jalan yang harus ditempuh, tapi apa? Ujung jalannya apa? Walaupun mudah jalan lurus, tapi ujung jalannya cuma sesuatu yang tidak bernilai atau bernilai rendah. Kan gitu. Ini kan sama dengan yang saya bilang kemarin. Kenikmatan apa yang ingin diraih dengan rela menerima derita itu. Jangan sampai deritanya lebih besar daripada kenikmatannya. Mungkin mudah menempuhnya, derita yang diperoleh kecil, itu mendapatkan kesempurnaan yang juga kecil. Tapi apa yang dikorbankan? Yang di sini, kesempurnaan yang di sana, yang dikorbankan. Kesempurnaan yang lebih tinggi. Mereka yang lebih memilih kenikmatan level rendah karena mudah didapatkan dan harus mengorbankan kenikmatan level tinggi karena rumit jalan menujunya. Ya. Mental lemah. Jiwa kerdil. Kalau misalnya kita lebih Ustaz, mengorbankan kebahagiaan materi yang menawarkan sejumlah kenyamanan kepada fisik, ketimbang kita memperoleh satu kebahagiaan jiwa yang dimana pencapaiannya itu sulit, Ustaz. Itu maksudnya hampir sama juga tadi sama para sufi, Ustaz. Ya, hampir begitu. Ya begitu mungkin. Karena mereka juga tapi jangan dulu jadi sufi kan. Memang jadi sufi antum masih tidur. Memang jadi sufi baru begadang 1 malam sudah terbengkalai semua agenda. Jangan dulu jadi sufi. Jadi sufi itu sudah harus menerima tidak tidur malam, menerima. Bisa enggak? Menerima tidak tepat makan, bisa tidak kan? Kita jalan filsafat dulu, jalan filsafat. Yang itu juga butuh pengorbanan. Nanti bilang, pasti ada kaji ini, wah susahnya, gelap, Tuhan, gelap sekali, bagaimana itu? Mending mengkaji ini, yang jelas-jelas ini. Ya kan? Jiwa
jiwa, wah itu jiwa, wah jiwa. Kalau saya kaji tembakau, bisa. Tapi apa yang ditawarkan dengan mengetahui tembakau, dengan apa yang ditawarkan dengan mengkaji jiwa yang rumit itu? Apa? Makanya ada kisahnya itu. Faridudin Attar kan, musyawarah para burung itu. Jadi burung-burung saling berkumpul bermusyawarah, konferensi. Hah? Iya burung merpati apa segala macam. Hah? 30 ekor burung itu hadir dalam apa? Dalam musyawarah besar. Mubas. Ada seekor burung yang semua burung-burung lain menganggapnya sebagai tetua, sebagai teladan, dan ingin dipertuhan. Jadi semuanya sudah siap untuk menjadi hambanya satu ekor burung ini. Tapi satu ekor burung ini bilang apa? Jangan, saya bukan Tuhanmu, saya bukan segalanya. Tuhan kita atau raja kita ada di sana, di ujung lembah sana. Kita harus terbang ke sana menujunya. Dia lebih daripada saya, lebih dari segalanya. Saya bukan apa-apanya. Digambarkanlah sosok raja burung yang ada di jauh di sana itu, dan semua burung wah terpesona. Oh iya, ayo kita ke sana, ayo kita ke sana, ayo kita ke sana menujunya. Kemudian tawarkan dijelaskan lagi. Untuk menujunya ke sana kita harus melewati terbang, melewati 7 lembah, 7 bukit. Dan itu akan sangat melelahkan. Akhirnya apa? Sebagian burung mengundurkan diri. Sebagian burung mengundurkan diri. Dan yang terbang juga akhirnya ke sana. Akhirnya 1 lembah, 2 lembah ada yang gugur. Ya sanggup lagi. Susah, jauh. Mending saya makan di sini daripada terbang ke sana. Akhirnya apa? Hanya 1 ekor burung yang sampai ke kerajaan. Itu kisah. Faridudin Attar. Kayak gitu. Kan kadang misalnya kalau Gilang saya sampaikan kepadanya bahwa Gilang di sana itu ada kekasih yang lebih hakiki di sana, lebih cantik dari apapun itu. Tapi jalan untuk menujunya itu begitu rumit. Pengorbanan besar yang harus diberikan. Akhirnya Gilang bilang apa? Sudahlah. Mending saya melambatkan hatiku kepada apa? Pada mawar di taman ini. Timbang harus mencari apa? Mencari raja mawar di sana yang perjalanan menujunya teramat susah. Akhirnya apa? Akhirnya ketika Gilang tinggal di sini, jatuh cinta pada si mawar, musim gugur datang. Mawar-mawar itu akhirnya layu. Maka pupuslah harapan Gilang. Cintanya kepada mawar menertawakan dirinya karena lebih memilih kemudahan demi kesenangan temporer. Lanjut. Itu jawabannya ya. Itu jawabannya. Jadi tidak hanya dilihat dari medannya ke sana, tapi di sana apa itu? Iya. Medannya mungkin rumit mendakinya, menyusuri hutannya, tapi ada pemandangan yang sangat indah di sana. Itu jawaban makanya para filosof itu fokus. Para filosof itu tidak terkesima pada apa yang tampak. Mereka berusaha jalan terus masuk ke dalam, melihat sesuatu yang dibalik yang tampak. Karena boleh jadi
Di balik yang tampak ada sesuatu yang lebih layak untuk ditakjubi. Wah. Ada sesuatu yang lebih layak untuk dikagumi. Ada sesuatu yang lebih layak untuk dipuji. Masih kata-kata lain. Ada sesuatu yang lebih layak untuk dicari. Ada sesuatu yang lebih layak untuk dijadikan harga mati. Itu filsafat. Itu filsafat. Baca. Hal ini dikarenakan objek yang ditawarkan bidang-bidang ilmu lainnya bersifat terbatas. Ya, walaupun mungkin mudah, tapi yang ditawarkannya apa? Juga tidak seindah. Tidak seapa? Tidak seapa? Tidak seabadi. Tidak seapa? Tidak sebanding dengan apa yang ditawarkan? Besar. Ini kalau sudah tidak ada suara ini paham kan? Lebih dipahami. Ini penting. Ya urgen. Yang ditawarkan filsafat. Apa yang ditawarkan? Dimensi aksidental. Apa yang ditawarkan filsafat dengan semua kerumitannya itu? Apa? Oh, itulah kenapa sebagian besar orang tidak suka kajian-kajian begini. Kenapa? Rumit. Tidak membuat kita jadi kaya. Hah? Justru kadang kebahagiaan raga harus dikorbankan. Ada yang bersedia menerima risiko itu. Sebagiannya hanya menjadi seperti pengagum cemen para burung-burung tadi itu. Sudah, iya bagus sih tapi susah sudah. Jadi ketika sudah Ustaz, misalnya sudah kayak tenggelam di dalam samudera atau lautan begitu, pasti ada kenikmatan. Iya. Iya kalau bisa tenggelam. Masalahnya kan antum takut tenggelam. Bagaimana mau tenggelam? Kalau berenang saja takut. Bagaimana mau tenggelam? Di lautan api. Kalau malas bergerak. Gitu loh. Jadi harus diterapkan itu metode itu tadi itu. Apa itu? Itu tadi. Karena cinta. Kan begitu. Tapi lihat, di sananya siapa? Di sananya siapa? Jangan sampai lautan api sudah diseberangi, ternyata apa? Ternyata di sana juga cuman mawar. Di sana juga cuman. Maka penting untuk mengkaji siapa di seberang lautan api itu. Yang membuat saya harus rela dan berani menyeberangi lautan api. Lihat siapa di ujung sana yang menanti. Lihat siapa di ujung sana yang menanti. Itu yang dikaji filsafat. Di ujung sana ini siapa? Di ujung sana ini siapa? Jadi sampai ke sana Ustaz, kembali lagi ke pertanyaan-pertanyaan mendasar tadi mengenai dengan siapa yang menunjukkan jalannya. Betul. Jalannya mana? Apakah ini tidak ada jalan pintas? Ataukah hanya jalannya cuman lautan berapi ini yang seluas samudra itu? Apakah jalannya hanya harus melewati 7 bukit, 7 gunung ini? Terus penunjuk jalannya siapa ini? Siapa rajanya kita yang mengantarkan kita ke sana pada raja abadi?
pada raja sejati. Siapa yang mengenalkan kita? Itu kan. Sama tadi ilustrasi musyawarah besar para burung itu. Hah? Itu ilustrasinya akal tadi itu. Yang dituakan di situ itu akal. Akal mengatakan, oh, jangan saya. Akal mengatakan akal itu bukan Tuhan, bukan segala-galanya. Akal mengatakan di sana ada yang lebih layak untuk kalian jadikan sebagai santaran. Saya akan tunjukkan jalannya ke sana. Saya bersedialah menerima berbagai macam derita. Jadi yang mengarahkan ini semua pertanyaan-pertanyaan yang mendasar dari setiap akal. Iya. Bukan apa yang diturunkan oleh Tuhan. Tuhan. Ya nanti dilihat kalau akal bilang, oh ada juga dari sana, pakai juga ini, sudah pakai. Kalau akal bilang tidak usah pakai yang dari sana, di sini sudah cukup, sudah cukup. Itu dikaji di teologi. Kalau akal bilang pakai itu Quran juga, bagus itu, nah, pakai. Kalau akal bilang tidak butuh pada Quran, ya sudah. Kan? Itu namanya beragama dengan rasional. Kalau akal bilang beragama penting, beragama. Kalau akal bilang tidak penting, kita hanya tunduk pada akal. Wajar kalau ada ateis misalkan. Dia akan mengikuti dari apa yang dikatakan oleh akalnya. Iya, akalnya yang terjebak pada kesalahan berpikir. Kayak logika dulu sebelum pakai akal. Loh. Tidak wajar. Jadi bukan akan Maksudnya yang ateisme itu ateis, dia kan mempunyai akal dan Iya. dia, Sampai pada dia kesimpulan menjadikan itu. akalnya sebagai raja, Iya betul. sehingga dia tidak mengakui keberadaan Tuhan. Iya betul sekali. Masalahnya di mana? Masalahnya di mana? Rajanya berjalan salah-salah. Jadi yang mengarahkan ini salah-salah. Iya salah. Dia tidak menggunakan apa? Dia menggunakan hal yang harus dimiliki oleh raja. Itu apa? Penguasaan terhadap logika. Dan apa? Epistemologi. Sehingga apa? Sehingga ketika kita menggunakan akal kita di bawah bantuan logika dan epistemologi untuk memikirkan realitas, maka hadirlah pandangan dunia dan ideologi. Emangnya ada yang tidak menggunakan akalnya? Semua menggunakan akal. Kemarin ya, Mas, sama kita di situ. Sama-sama berpikir dan berakal. Bedanya di mana? Bagaimana dia menggunakan akalnya? Dan apa yang Nah, kita kasih. Ini belum piskas, tadi masih peluncur. Ini masih peluncur. Apa lagi? Habis? Selesai nomor 1, Ustaz. Hah? Kalau nomor 1 sudah selesai kerja. Yang nomor 2 sekarang. Nomor 2 Jam berapa sekarang? 17.35 Ustaz. Oke, itu aja dulu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini teman-teman yang nyapu ya. Ada waktu 30 menit sebelum masuk maghrib. Halo, belajar, bangun, belajar. Akhir-akhir lagi ya. Yes.